perkenalkan, nama saya Dikasina Riagula. Saya akan mensimulasikan praktek tentang PKR. Nah, baik. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Nah, baik, luar biasa semangatnya ya. Nah, kita belajar tentang PKR yang dimana ibu akan mengajar dalam satu ruangan. Ibu akan menggabungkan kalian menjadi dua kelas, yang dimana kelas 3 dan kelas 4 ini ibu akan menggabungkan kalian semuanya. Nah, gimana kabar kalian semuanya? Nah, luar biasa, sangat sehat. Wow, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ibu akan mengajari kalian dalam berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik. Pertama-tama ibu akan mengabsen. Yang pertama untuk kelas 3 dan baru kelas 4. Nah, semuanya hadir semuanya ya, yang 30 orang. Nah, untuk kelas 3 kalian belajar tentang IPS ya, yaitu menceritakan lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Nah, untuk juga kelas 4 kalian belajar tentang pelajaran IPA, yaitu memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, baik, untuk kelas 3 kalian belajar tentang menceritakan lingkungan hidup dan sekolah. Nah, lingkungan hidup dan sekolah memiliki hubungan yang sangat erat. Lingkungan hidup sekolah tidak hanya mencakup bangunan dan fasilitas, tetapi juga mencakup lingkungan alam di sekitar sekolah, yang seperti perpohonan, taman, dan kebersihan. Nah, lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan mendukung. Nah, baik, untuk kelas 4 kalian belajar tentang memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, struktur tumbuhan dan bagian-bagiannya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung ya dalam menjalankan fungsi tumbuhan. Akar, batang, dan daun adalah bagian utama tumbuhan yang memiliki struktur fungsi khusus untuk mendukung pertumbuhan, berkembang biakan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, berikut ada akar. Nah, akar ini terdiri dari struktur, fungsi, hubungan. Nah, strukturnya itu memiliki rambut-rambut akar, tudung akar, dan ujung akar. Yang kedua, fungsinya karena menyerap air dan nutrisi dari tanah, menolong tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan. Hubungannya karena struktur akar yang kompleks memungkinkan penyerapan air dan nutrisi secara efisien, sedangkan fungsi penopang memastikan tumbuhan tetap tegak berdiri. Nah, kedua itu batang ya. Strukturnya itu batang memiliki epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau jaringan berpembuluh. Fungsinya menopang tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, dan hasil fotosintesis dari daun seluruh tubuh. Hubungannya karena struktur batang yang kuat dan jaringan berpembuluh memungkinkan pengangkutan zat-zat penting di seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sedangkan fungsi penopang memastikan tumbuhan tetap tegak. Nah, daun yang ketiga itu daun. Ya, strukturnya yaitu daun ini memiliki epidermis atas dan bawah, jaringan palisade, jaringan spons, dan stomata. Fungsinya itu melakukan fotosintesis ya, proses yang membuat makanan tumbuhan, pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen, dan penguapan. Hubungannya ya, struktur daun yang kompleks terutama jaringan palisade yang mengandung klorofil efisien, stomata. Nah, yang keempat yaitu bagian tumbuhan lain, itu bunga ya. Bunga yang bervariasi seperti kelopak, mahkota, benang sari, daun putih mendukung proses perkembangan generatif tumbuhan. Buah yang melindungi biji dan membantu penyebaran biji.
Bijinya seperti mengandung embrio dan cadangan makanan untuk memulai pertumbuhan tumbuhan baru. Ya, setiap bagian tumbuhan ini memiliki struktur dan fungsi yang saling terkait dan mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Struktur yang tepat memungkinkan tumbuhan menjalankan fungsi-fungsi penting seperti penyerapan air dan nutrisi, fotosintesis. Ya, tentang hubungan antara struktur dan fungsi tumbuhan sangat penting dalam memahami biologi tumbuhan. Dan kelas 3, ibu akan membagikan kalian kelompok menjadi 3 kelompok. Tugas kalian yaitu menuliskan contoh kenampakan buatan serta manfaat bagi manusia. Nah, setelah itu nanti kalian membacakan hasil pengamatan kalian. Ibu juga akan membagikan kalian kelompok jadi 3. Tugas kalian yaitu kalian mendiskusikan tentang struktur akar dan fungsi akar. Dan salah satu kelompok nantinya membacakan hasil kelompoknya. Nah, sekarang ibu akan membuat kesimpulan bersama-sama tentang kelas 3 tentang penampakan alam dan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk kelas 4 yaitu membahas tadi struktur akar dan fungsi maupun jenis-jenis akar. Nah, sekarang ibu memberikan kalian PR di rumah untuk kelas 3 membuat dana perjalanan ke sekolah, dan untuk kelas 4 menuliskan tumbuhan berdasarkan jenis akarnya yang berada di lingkungan sekitar. Nah, baik, sekarang ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.